Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjut pada poin 2. Kita mulai dari titik ya. Kata menghembuskan mungkin lebih tepat diterjemahkan ditiup atau dinafaskan. Istilah yang dipakai adalah nisma hayam. Nah, ini diartikan sebagai nafas kehidupan, ya, nafas kehidupan. Nah, sehingga patung tanah tadi menjadi makhluk yang hidup. Jadi setelah dihembuskan nafas kehidupan, maka patung Adam menjadi makhluk hidup. Jadi Adam menjadi makhluk hidup. Nah, menjadi makhluk hidup itu bahasa Ibraninya adalah nefes hayah. Nefes hayah, ya, nefes hayah. Artinya makhluk hidup, ya. Nah, dalam istilah yang lain untuk kata nefes juga dapat diterjemahkan dengan kehidupan atau makhluk hidup. Nah, kadang nefes juga diterjemahkan sebagai lab, ya. Lab itu sama dengan lever, tapi bahasa Ibraninya lab, yang artinya sama dengan batin. Ya, jadi lab itu sama dengan batin, juga sama dengan nefes, sama juga dengan makhluk hidup, sama juga dengan kehidupan, ya, sama juga dengan makhluk yang hidup. Nah, itu adalah nefes, ya. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini saya kasih tugas pada saudara untuk menulis kembali, ya, dalam secari kertas Kejadian pasal yang ketiga ayat 19. Kejadian pasal 3 ayat 19. Seperti biasa ditulis di kertas, difoto dan dikirim ke WA Bapak sebelum jam 10 malam selesai, ya. Sebelum jam 10 malam selesai, tugas ini sudah masuk ke WA Bapak. Lewat dari jam 10 menurut jam Bapak berarti ngus'a, ya, paham ya, ngus'a, angus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan. Titik yang ketiga, ya, titik yang ketiga. Tentang penciptaan langit dan bumi, ya, dikatakan dalam ayat 16 2 Timotius pasal 3. Nah, secara khusus 2 Timotius 16 ayat 2 Timotius 3 ayat 16 itu tentang tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitabnya. Nah, jadi tentang penciptaan itu dalam artian yang sudah dijelaskan di atas, menjadi makhluk hidup karena ada nafas Allah, ya. Jadi bukan saja manusia, hanya manusia lebih mulia ketika diciptakan dan menjadi makhluk hidup. Karena prosesnya adalah Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu, atau tanah itu, atau patung itu, sehingga menjadi makhluk hidup. Tetapi ciptaan yang lain, makhluk hidup yang lain tidak seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi mereka bisa menjadi makhluk hidup karena dinafaskan Allah secara
universal atau secara keseluruhan sehingga mereka menjadi makhluk hidup. Walaupun tidak kelihatan bagaimana Tuhan lakukan itu kepada makhluk-makhluk hidup yang ada sehingga mereka menjadi makhluk hidup. Tapi yang jelas ada juga proses yang disebut dengan nefas tadi atau pemberian nafas kehidupan, nafas Allah kepada makhluk-makhluk hidup itu sendiri sehingga mereka menjadi makhluk hidup. Nah, itu yang tertera dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16 itu bunyinya jelas untuk kita, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan begini, ya, mengatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat, ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang menjadi tekanan itu di situ adalah segala tulisan diilhamkan. Nah, diilhamkan ini dalam kata Yunaninya adalah theos pneustos. Theos pneustos sama artinya dengan diilhamkan. Nah, theos pneustos itu sama juga dengan nisma, hayam, ya, nisma juga dinafaskan. Jadi bahasa Ibraninya nisma, bahasa Yunaninya theos pneustos, dan bahasa Indonesianya dinafaskan Allah. Jadi Alkitab saudara itu yang huruf-huruf mati itu menjadi hidup ketika Anda baca, terus Anda merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda, merasakan firman Tuhan itu, itulah firman yang dinafaskan Allah. Nah, jadi bagian ini 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini juga menjadi tugas saudara, ditulis di secari kertas, difoto, ya, dan dikirim ke WA Bapak sebelum jam 10 malam. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Ingat ya. Jangan lupa. Kalau telat ngus'a, ya. Kalau telat ngus'a, ya. Kemudian yang berikut, ya, manusia bukan buatan tanah saja, tetapi bersifat roh dalam penciptaannya yang berbeda dari binatang. Sudah dijelaskan tadi, ya. Istilah hidup di sini dibandingkan dengan kematian manusia karena dosa, usaha Allah menghasilkan kehidupan, usaha manusia di luar Allah menghasilkan kematian. Nah, itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka maunya hidup selama-lamanya seperti saran dari iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan seterusnya. Nah, keinginannya tidak berhasil. Justru mereka mati. Nah, jadi hari ini materi kita dalam mengajar sampai di sini secara online. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya.